Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna kharal kalami kalamullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, para hadirin salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Idul Fitri adalah momen kebahagiaan sekaligus momen kesedihan. Momen kebahagiaan ketika kaum muslimin memasuki hari raya mereka, saling maaf-memaafkan, bergembira, saling peduli satu sama lain dengan membagikan zakat, bahkan saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kami dan juga amal kalian. Idul Fitri juga merupakan momen yang dipenuhi dengan kesedihan. Sedih ketika seorang hamba berpisah dengan bulan Ramadan, dengan bulan yang penuh dengan keutamaan, dengan bulan yang penuh dengan ampunan Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, pada Idul Fitri merupakan momen juga untuk kita saling tanasuh, saling nasihat menasehati satu sama lain. Karena nasihat menasehati merupakan bentuk rasa cinta antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Kemudian Nabi mengatakan, "Fala tada'anna dubura kulli salatin antaqul." Jangan sekali-sekali kamu tinggalkan setiap selesai salat untuk kamu membaca, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu. Tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan tolonglah aku untuk selalu beribadah dengan baik kepadamu. Maka di antara nasihat Nabi SAW kepada Mu'adz adalah nasihat untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur kepada zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam rizki, memberikan kepada kita berbagai macam rahmatnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyandingkan antara keimanan dengan rasa syukur. Allah mengatakan, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mengazab kalian, kata Allah, kalau kalian itu bersyukur dan juga kalian itu beriman. Ayat ini menunjukkan bahwasanya syukur kepada Allah adalah di antara bentuk keimanan kepada Allah. Makanya di ayat yang lain Allah menyebutkan syukur adalah lawan dari kekufuran. Allah katakan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur, maka pasti akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Tetapi kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Maka dari itu jamaah sekalian, syukur adalah tujuan terbesar diciptakannya seorang hamba. Syukur itu harus menjadi tujuan, goalsnya setiap manusia. Allah Ta'ala mengatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum
Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan kalian tidak mengetahui apapun. Allah menciptakan kemudian pendengaran, penglihatan dan juga hati bagi kalian. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun, kata Allah. Agar kalian bersyukur kepada Allah. Maka dari itu Allah memuji para nabinya, di antaranya Ibrahim alaihissalam, karena menjadi seorang hamba yang bersyukur. Allah mengatakan kana Ibrahimu ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi. Allah katakan bahwasanya Ibrahim adalah seorang imam yang taat kepada Allah, bersih dari kesyirikan, tidak termasuk orang-orang musyrik, syakiran li an'umi, orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Inilah yang harus selalu menjadi motivasi bagi kita semua, menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur akan dicintai oleh Allah, akan diridhoi oleh Allah. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kita bersyukur kepada Allah dengan mengakui kenikmatan Allah dengan hati kita. Kemudian menunjukkan rasa syukur dengan lisan kita. Kemudian membuktikannya dengan perbuatan kita. Hati, ikhwas sekalian, adalah raja bagi diri ini. Hati itu inti dari keimanan, inti dari ketakwaan. Sebagus apapun ibadah seseorang, sebanyak apapun ibadah seseorang, kalau hatinya tidak benar, tidak akan masuk ke surga Allah Ta'ala. Buktinya siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, mereka sholat. Bahkan mereka sholatnya di belakang Nabi SAW. Tapi apa kata Allah tentang orang-orang munafik? Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yaitu siapa? Orang-orang munafik. Allah katakan alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Yang mereka lalai dalam sholatnya dan riya dalam sholatnya. Di mana tempat kelalaian? Di mana tempat riya? Di hati. Makanya Nabi SAW mengatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai lurus dulu hatinya. Makanya ketika kita mau bersyukur kepada Allah, mulailah dari hati. Mulailah dari menghitung-hitung nikmat Allah, mengingat-ingat nikmat Allah. Karena tidak mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah kalau kita nggak ingat apa nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu kata para ulama, ti'danun ni'ami minasyukur. Menghitung-hitung nikmat Allah, bahkan itu bagian dari rasa syukur. Kita ingat apa yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita rizki dengan berbagai macam bentuknya. Allah berikan kepada kita orang tua yang penyayang kepada kita. Allah berikan kepada kita suami atau istri yang perhatian kepada kita. Allah berikan kepada kita anak yang berbakti kepada kita. Allah berikan kepada kita teman-teman, sahabat yang setia dengan kita. Itu semua adalah nikmat dari Allah yang butuh untuk disyukuri. Banyak dari kaum muslimin yang mereka ketika mendapatkan rizki dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah, lupa kepada Allah. Padahal Allah yang memberikan kepada dia. Dan semua nikmat-nikmat ini akan ditanya sama Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, ya bena Adam, alam ahmilka alal khayli wal ibil, bukankah aku yang telah membuatmu bisa menunggangi kuda dan juga unta? Wa uzawwijukan nisa, dan aku menikahkan kalian dengan wanita. Wa aj'aluka tar'as wa tarba, dan aku yang menjadikan kalian bisa menguasai, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Kemudian apa kata Allah? Fa aina syukru dzalik, mana syukurnya? Kita perhatikan bagaimana nikmat bisa menunggangi unta dan kuda, itu dituntut untuk disyukuri. Sekarang bagaimana alat-alat transportasi di zaman kita sekarang? Yang mana dulu kendaraan untuk berjalan dengan kuda atau unta
sampai ke tujuan bisa memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu. Sekarang bisa ditempuh hanya 1 jam, 2 jam. Maka ketika nikmat adanya kendaraan unta dan kuda saja harus disyukuri, maka bagaimana nikmat-nikmat ini semua alat transportasi yang ada di sekitar kita. Kemudian kita lihat bumi yang kita pijaki ini, kita bisa jelajahi dengan mudah. Kita bisa tinggal di atasnya dengan mudah. Kita bisa manfaatkan dengan mudah. Di tanah apapun tumbuh. Bagaimana manusia menyimpan ke dalam perut bumi ini, itu berbagai kotorannya. Tetapi bumi tidak berhenti mengeluarkan kebaikan bagi manusia. Ini nikmat Allah yang harus selalu disyukuri. Kemudian juga dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, alam urawwika bil ma'il barid, kata Allah. Bukankah aku yang telah menghilangkan dahagamu dengan air yang dingin? Allah menuntut rasa syukur dari nikmat air dingin yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana nikmat berbagai macam makanan dan minuman yang kita nikmati saat ini? Allah akan tuntut semua itu dari kita semua. Ini nikmat-nikmat Allah. Dan bahkan kita tidak perlu jauh-jauh. Di diri kita sendiri. Apa kata Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, tidakkah kalian itu memperhatikan, kata Allah. Perhatikan ada dalam diri kita semua ini, ikhwah sekalian. Allah memberikan kepada kita nikmat penglihatan. Kalau mau tahu betapa berharganya nikmat penglihatan, tanyalah orang-orang yang buta, yang tidak bisa melihat. Bagaimana mereka nggak bisa melihat pemandangan yang indah, nggak bisa melihat keindahan gunung, nggak bisa melihat keindahan lautan. Mereka nggak bisa melihat keindahan warna-warna. Kalau mau tahu betapa berharganya nikmat bisa berbicara, tanya kepada orang-orang yang bisu. Bagaimana mereka mau menjelaskan sesuatu yang simpel, yang mudah saja dengan cara yang rumit. Bahkan terkadang nggak bisa dipahami oleh orang lain. Kita yang mendapatkan nikmat bisa berbicara, bisa menjelaskan sesuatu yang rumit dengan perkataan yang mudah. Ini nikmat dari Allah, harus disyukuri semuanya. Dan apalagi nikmat-nikmat yang lain. Dan ikhwas sekalian, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keimanan. Nikmat beriman kepada Allah, nikmat beriman kepada Rasulnya. Ini yang harus selalu kita yakini dengan hati kita, bahwasanya ini adalah nikmat terbesar. Allah mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Dan sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Berarti diutusnya seorang rasul itu kenikmatan bagi kita semua. Karena seorang rasul memberikan hidayah, menjelaskan hidayah Allah kepada kita. Membuat kita bisa bahagia di dunia, bisa bahagia di akhirat. Bisa membuat kita terselamatkan dari nerakanya Allah, bisa kekal di dalam surga. Semuanya karena penjelasan, karena risalah yang ditabligh, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata para ulama, hendaknya seorang manusia untuk lebih bersyukur kepada Allah atas nikmat agamanya daripada nikmat dunianya. Karena surga nggak bisa dibeli dengan harta. Surga nggak bisa dibeli dengan kedudukan. Siapa yang menjamin orang kaya pasti akan masuk surga? Siapa yang menjamin raja-raja, pejabat-pejabat pasti masuk surga? Gak ada yang menjamin. Bahkan kebanyakan pengikut Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang fakir, bukan orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka membeli surga dengan keimanan. Itulah harga surga. Allah tidak pernah menjanjikan surga bagi orang-orang kaya. Siapa yang Allah Ta'ala janjikan? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, annalahum jannat. Bahwasanya bagi mereka surga-surga, orang yang beriman dan beramal saleh. Inilah makanya harus selalu kita syukuri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di
Di antara cara kita bersyukur kepada Allah adalah menunjukkan syukur kita dengan lisan kita. Kita mengatakan alhamdulillah. Kita memuji Allah setiap kita merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah bagaimana Nabi SAW. Ketika pakai baju, bersyukur kepada Allah. Ketika makan, bersyukur kepada Allah. Ketika minum, bersyukur kepada Allah. Mendapatkan nikmat apapun, bersyukur kepada Allah. Sebagian manusia ketika mereka mendapatkan nikmat Allah Ta'ala, mereka lupa bersyukur. Di antara yang diingatkan oleh Nabi SAW, bahkan di antara bentuk syirik kecil, ketika seorang itu mengatakan, laula fulan la asabani kaza. Dia mengatakan ketika dia mendapatkan nikmat Allah, kalau bukan karena si fulan, saya bakal celaka. Kalau bukan karena si fulan, dagangan saya nggak bakal laku. Kalau bukan karena si fulan, saya nggak bakal bisa sampai kedudukan ini. Kalau bukan karena si fulan, saya bakal mati. Ini kata Nabi SAW termasuk bentuk syirik kecil. Kenapa? Karena tidak tampak rasa syukurnya dari lisannya. Makanya yang paling afdol hendaknya kita ketika mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, kita katakan laulallahu wahdah. Kalau bukan karena Allah satu-satunya, saya nggak bakal selamat. Kalau bukan karena Allah satu-satunya, dagangan saya nggak bakal laku. Atau diperbolehkan sama para ulama ketika dia mengatakan, kalau bukan karena Allah, kemudian si fulan. Kalau bukan karena Allah, kemudian si dokter, saya pasti sudah meninggal. Ini diperbolehkan. Ini ada antara bentuk rasa syukur yang kita ucapkan dari lisan kita. Kemudian ikhwas kalian, di antara bentuk rasa syukur dengan lisan adalah jangan menjadi manusia yang kanut. Apa itu kanut? Yadhkur masaib wala yadhkurun ni'am. Dia menyebut-nyebut musibah tapi enggak pernah menyebut kenikmatan yang diberikan kepada dia. Inilah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Innal insana li rabbihi lakanut. Bahwa saya manusia itu sungguh bersifat kanut kepada Allah. Dia menyebut-nyebut musibah, menyebut-nyebut kesulitan yang dia rasakan. Dagangan saya bangkrut, saya ditimpa ini, saya ditimpa itu, dan lain-lain. Seakan-akan orang tersebut nggak pernah mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Ini bahkan suatu musibah yang lain. Hendaknya seorang manusia untuk lebih sering bersyukur kepada Allah daripada mengeluh. Karena mengeluh yang dia lakukan tidak akan memberikan solusi apapun bagi dirinya. Tetapi ketika dia bersabar, maka musibah itu menjadi nilai kebaikan bagi dia. Bagaimana Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Orang yang sedang terkena musibah. Maka musibah itu bisa bernilai kebaikan, bisa bernilai keburukan. Kapan musibah, kapan kesulitan yang kita hadapi bisa bernilai kebaikan? Ketika seorang itu sabar ketika menghadapinya. Para nabi mereka tidak menjelajahi muka bumi ini dengan enak-enak. Para nabi tidak merasakan kenikmatan terus-menerus, hidup-hidup enak terus. Apa kata Nabi SAW? Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya, musibahnya adalah para nabi. Tapi dengan itulah Allah mengangkat derajat mereka sampai derajat yang paling tinggi di surga dengan musibah yang mereka rasakan. Maka hendaknya seorang manusia jangan menjadi seorang yang kanut, tapi bersyukur kepada Allah. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, di antara bentuk rasa syukur kepada Allah adalah menampakkan syukur tersebut dengan perbuatan kita, dengan amalan kita. Ini diperintahkan oleh Allah. Kita tidak hanya bersyukur dengan hati, tidak hanya bersyukur dengan lisan. Apa kata Allah? Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka Allah memerintahkan kita untuk beramal sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan Imam Sufyan bin Uyainah rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan sebuah perkataan yang indah. Beliau katakan, inna min syukrillahi ala ni'mah antahmadahu alaiha. Di antara bentuk syukur terhadap nikmat Allah adalah engkau memuji Allah Ta'ala. Wa tasta'inu ala ta'atihi, dan kamu mempergunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Fama syakarallaha man ista'ana bi ni'matihi ala ma'asi. Maka tidak bisa dikatakan seorang hamba yang bersyukur
yang mempergunakan nikmat-nikmat Allah untuk bermaksiat. Maka orang yang bermaksiat dengan matanya berarti dia tidak bersyukur dengan penglihatannya. Dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia melihat seorang wanita atau lawan jenis yang tidak menutup auratnya, itu berdosa, berarti dia tidak bersyukur atas nikmat penglihatan yang Allah anugerahkan kepada dia. Begitu pula ketika seorang hamba mendengarkan hal-hal yang haram, dia mendengarkan musik, dia mendengarkan ghibah, maka itu tanda orang tersebut tidak bersyukur dengan nikmat pendengaran yang Allah berikan kepada dia. Begitu pula ketika seorang menghabiskan umurnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, menghabiskan umurnya bahkan di atas kemaksiatan, itu menunjukkan dia tidak mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada dia. Bahkan kata para ulama, kalau engkau bisa berjalan di atas muka bumi ini, mendapatkan rizki selain dari Allah, maka lakukan apapun yang kamu mau. Tapi kita nggak bisa mendapatkan rizki apapun kecuali dari Allah, maka merasa malulah kepada Allah. Tunjukkanlah syukur kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Ta'ala larang. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menambahkan rizki kita di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah Ta'ala menutup akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu. Tolonglah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Dan tolonglah kami untuk senantiasa bisa beribadah dengan baik kepadamu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.